Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi saya akan membahas ketidakadilan sistem Gojek ya. Ini merupakan kelemahan dari sistem atau algoritma dari orderan Gojek ya, yang dinilai sangat tidak adil bahkan tidak manusiawi sekali ya. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang rating ya teman-teman. Nah di sini kan rating saya kan banyak yang bintang 5 ya. Nah, bintang 5 ini meskipun kalian mendapatkan 1000 rating bintang 5, tetapi kalau suatu ketika teman-teman mendapatkan uh, rating atau bintang di bawah 5, itu akan sangat mempengaruhi penerimaan order kalian ya teman-teman. Nah bahkan ini ada rating yang sempat dihapus oleh Gojek ya, padahal saya ini selama jadi driver sejak 2018 nggak pernah memberikan pelayanan buruk terhadap customer. Tapi yang namanya customer saya kan nggak tahu orangnya seperti apa, kan nggak tahu. Kita sudah maksimal memberikan yang terbaik untuk mereka, tapi mereka menerimanya dengan persepsi yang lain, bahkan dianggap tidak layak, kan kita nggak tahu. Nah itu dia, itu kan namanya manusiawi sekali ya. Sifat manusia kan berbeda-beda, tetapi secara pribadi saya sebagai driver, selama saya bergabung menjadi mitra Gojek 2018 sampai sekarang ini, saya selalu memberikan pelayanan yang maksimal, atau menurut saya tidak mengecewakan customer, tapi saya nggak tahu itu customer nilainya seperti apa. Nah di sini bahkan ada rating yang dihapus. Ini nggak tahu masalahnya kenapa. Ini adalah sistem yang tidak manusiawi sekali ya teman-teman. Meskipun kalian tiap hari mendapatkan bintang 5, 1000 bintang 5, sekali kalian mendapatkan bintang di bawah 5, itu akan mengurangi performa kalian dalam penerimaan orderan ya teman-teman. Itu pasti sekali, itu nggak bisa dibantah ya. Itu namanya sistem yang harus diperbaiki oleh Gojek itu ya. Itu sangat tidak adil ya. Karena apa? Gojek itu tidak objektif ya. Dia yang hanya tahu customer itu selalu benar dan driver selalu salah. Nah kasusnya seperti saya ini ya, saya kan nggak pernah sama sekali marah-marah ataupun memberikan pelayanan kurang baik terhadap customer, tapi ini ada aja customer yang memberikan nilai yang buruk, bahkan sempat disensor ini ya. Ini sangat tidak manusiawi sekali dan sangat tidak adil ya bagi saya ya teman-teman. Dan sehubung saya mendapatkan rating di bawah 5 ini, bahkan ini sempat disensor, ini bahkan harusnya sangat buruk sekali penilaian ini yang diberikan oleh saya. Ini penerimaan orderan saya ini sangat berpengaruh sekali, langsung berpengaruh. Jedanya cukup lama, dan dalam satu hari misalkan harus mendapatkan 10 order, langsung jatuh ke separuhnya, itu dia. Nah dan ini kita bahas sedikit lagi tentang cancelan ya teman-teman. Ini barusan tadi saya mendapatkan cancelan orderan. Ini juga pasti berpengaruh terhadap penerimaan orderan saya untuk berikutnya. Ini performa saya pasti turun ya. Ini adalah sistem yang harus diperbaiki oleh IT Gojek ya. Algoritma harusnya diperbaiki lagi ya. Ini sangat tidak adil ya. Meskipun kita sudah berada dalam posisi benar, dan customer ini kan salah ya, jelas-jelas salah lah. Ini kan saya udah meluncur ke titik penjemputan, tiba-tiba di cancel. Nah seperti itu. Dan Gojek gak mau tahu, itu pasti kesalahan driver. Di apa namanya, dibebankan ke driver pasti, ini nggak mungkin enggak ini ya. Ini namanya sistem yang tidak adil ya. Ini Gojek ini sangat menciderai sekali Pancasila ya. Ini sangat menghina, sangat menginjak-injak Pancasila ini Gojek ini ya. Karena apa? Mereka tidak adil, menerapkan sistem yang tidak adil. Sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Gojek ini menginjak-injak Pancasila menurut saya. Kita sudah berbuat baik, tapi customer yang melakukan kesalahan, tapi kita yang jadi kambing hitamnya. Itu dia yang sistem algoritma Gojek yang harus diperbaiki. Ini sangat menginjak-injak Pancasila ini Gojek ini.
Nah seperti ini teman-teman. Harusnya Gojek juga memberikan sanksi kepada customer, bukan hanya kepada driver. Harus objektif Gojek itu. Kalau misalkan cancel ini dilakukan oleh driver, oke lah, silakan disanksi. Tapi kalau yang melakukan cancelan orderan ini adalah customer, masa iya driver tetap harus menanggung akibatnya, performanya turun dan nantinya akan penerimaan ordernya akan menjadi susah sekali. Nah itu dia teman-teman yang tidak adil selama ini ya teman-teman. Ini jelas-jelas saya udah meluncur ke lokasi penjemputan, tapi tiba-tiba sudah mau nyampe di cancel. Nah itu dia, harusnya Gojek itu memberikan sanksi kepada customer. Misalkan kalau customernya itu membayarnya dengan GoPay, oke lah, tahan dulu GoPay-nya, atau berikan kompensasi kepada driver itu sebagai bentuk kompensasi dari ganti rugi dari orderan yang di cancel tersebut, karena saya udah meluncur ke lokasi penjemputan. Seperti itu teman-teman. Ini harusnya Gojek membuat sistem yang seperti itu, ganti rugi terhadap driver yang sudah di cancel ini. Ini sangat merugikan sekali dari waktu dan biaya ya, khususnya bensin ya. Gak mungkin lah kita menuju lokasi tanpa menggunakan bensin ya. Mikir dulu Gojek kalau ada bikin aturan ataupun sistem itu harus diperbaiki. Jangan asal-asalan semua dibebankan kepada driver gitu loh. Driver sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Gojek tetap menyalahkan ke drivernya seperti itu. Saya udah berulang kali ya dalam beberapa hari ini ya dapat double orderan gitu kan. Si customer itu membuat double orderan dan orderan saya digantung karena customer saya udah dibawa sama driver yang satu lagi. Nah saya hubungi CS itu gak respon, dilihat saya chat cuma dilihat, saya telepon gak diangkat, gak direspon. Nah itu sangat merugikan, padahal teman-teman perlu saya kasih tahu ya, itu kemarin beberapa hari kemarin itu pas double order itu jarak penjemputan itu lebih dari 3 km loh teman-teman. Bayangin aja waktu dan biaya ataulah pengganti bensin itulah, bensin saya yang terbuang karena menjemput karena double order itu ya siapa yang nanggung, dan akibatnya siapa yang nanggung? Itu saya teman-teman, bukannya Gojek. Gojek maunya enaknya melulu. Ini Gojek ini menginjak-injak Pancasila ini teman-teman, nggak ada adil-adilnya sama sekali nih. Mentang-mentang kita sebagai mitra, tapi Gojek ini menginjak-injak kita teman-teman, melecehkan Pancasila ini Gojek ini. Harusnya Gojek evaluasi lah, pakai sila kelima dari Pancasila itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jangan pilih-pilih, mentang-mentang dia customer, kita yang mitra diinjak-injak. Kita sudah kerja maksimal, ada customer yang seenak-enaknya aja, tetap customer yang dibela, bukannya kita. Harusnya kasus seperti ini, cancel orderan ini, terapkanlah sistem yang seperti itu ya. Pengganti kompensasi dari kerugian dari driver tersebut. Kita ini sudah rugi performa, rugi materi, juga rugi waktu. Tahu nggak Gojek? Mikir nggak kamu ini Gojek ini? Bayangin aja, waktu kita terbuang sia-sia. Kita ini capek juga di jalan. Lu mau enaknya aja, sudah motongnya terlalu banyak. Kita ini dapat 13.000, customer bayar 13.000, kita dapatnya 8.000 aja, kamu dapat bersih 5.000. Bayangin aja, ntar kalau ada apa-apa semua dibebankan ke mitramu gitu loh. Mikirlah, jangan terlalu ekstrim lah dalam memeras orang itu. Pakai itu sila kelima, jangan kamu injak-injak sila kelima itu. Kita ini bangsa Indonesia, kita ini sama semua di mata hukum, di mata Pancasila kita sama saja, gak ada perbedaan. Kita harus adil, kita harus objektif. Kalau driver salah ya silakan diberikan sanksi, tapi kalau customer yang membuat salah, jangan driver yang diberikan hukuman, disanksi gitu, atau mendapatkan akibatnya dari hal-hal seperti ini gitu loh. Saya ini sudah maksimal, sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik, tapi customer ada aja yang seperti itu. Tapi kalian tetap aja
membebankan kesalahan itu kepada mitramu, pada saya khususnya. Ini udah beberapa kali ya double order, jarak jemputnya itu lebih dari 3 kilometer dan kasusnya seperti itu, double order dan customer udah dibawa sama driver lain dan saya solusinya terus gimana? Saya cancel, performa saya turun, saya pick up, jelas saya rugi banyak itu teman-teman. Kalau nggak saya ambil rugi, saya ambil sebenarnya juga rugi, tapi mau nggak mau kita harus memilih salah satu. Ya udah kita pick up, kita tetap dapat potongan seperti itu. Nah, itulah Gojek kelemahanmu. Kamu harus memperbaiki sistemmu ini seperti ini, ada kelemahan, ada yang perlu kamu perbaiki ya Gojek. Kamu harus objektif Gojek. Jangan seenak-enaknya aja memeras tenaga orang. Oke lah kita mitra, kamu bisa ngomong, ya udah kalau kamu nggak mau ya silakan. Nah ya seperti itu, kita ini mitra itu nggak ada kekuatannya sama sekali, mau diinjak-injak pun tetap kita yang salah, meskipun kita yang benar diinjak-injak pun kita yang salah, seperti itu di mata mereka. Nah, kalau seperti itu kan kalian sudah melecehkan Pancasila Gojek. Mana sistem keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mana, nggak ada sama sekali. Seperti ini teman-teman, ini adalah pelajaran yang perlu diambil dari sistem dari kelemahan Gojek ya. Semoga IT Gojek mendengarkan dan bisa ada perubahan ke depannya. Terima kasih.